Wabah penyakit mulut dan kuku mulai menjangkit puluhan ekor sapi di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemerintah daerah terpaksa menutup pasar hewan selama 14 hari untuk mencegah penyebaran penyakit dan melakukan penyemprotan disinfektan. Sementara itu di Kabupaten Kendal, penyemprotan cairan disinfektan juga dilakukan ke sejumlah kandang sapi untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak. Penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai menyerang puluhan ekor sapi milik peternak di Banjarnegara sejak sepekan ini. Puluhan sapi ini mengalami gejala PMK seperti keluar lendir dari mulutnya serta kuku yang melepuh dan luka. Setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Peternakan Senin siang, sebanyak 87 ekor sapi milik peternak asal desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi ini terjangkit penyakit mulut dan kuku. Akibatnya sapi-sapi itu terpaksa menjalani isolasi selama 14 hari. Aku tahunya penyakit itu penyakit demam 3 hari. Tapi setelah dicek sama dokter, ternyata kena PMK. Banyaknya kasus PMK yang menyerang hewan ternak di Banjarnegara membuat pemerintah daerah terpaksa menutup pasar hewan selama 14 hari. Melakukan penutupan pasar hewan, baik pasar hewan ternak besar sapi maupun pasar hewan ternak kecil kambing dan domba yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara selama 14 hari sejak hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Sementara itu di Kabupaten Kendal, Bupati dan Kapolres turun langsung melakukan penyemprotan disinfektan di kandang sapi milik peternak di Desa Lanji, Kecamatan Patabon, Kendal, Senin siang. Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku di Kendal, pemerintah setempat sudah melarang masuknya sapi yang dikirim dari daerah yang sudah terjangkit PMK untuk diperjualbelikan. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mempengaruhi penjualan daging sapi di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang pada Senin. Pedagang mengaku omset penjualan turun drastis hingga 60% lantaran sepinya pembeli. Jika sebelumnya para pedagang bisa menjual 250 kg per hari, namun saat ini hanya bisa menjual 100 kg saja dalam satu hari karena sepi pembeli. Katanya ada isu penyakit dari penyakit kuku dan penyakit mulut. Aja pasok turun nggak omset Pak Haji? Sekarang turun menjadi kurang lebih 60%. Pasokan dari RPH sendiri lancar nggak Pak Haji? Kalau dari RPH sebetulnya banyak, cuman harganya belum turun, masih harga lebaran. Warga berharap pemerintah dapat segera mengatasi penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari 900-an sapi ternak, hampir 800 ekor sapi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terinfeksi penyakit kuku dan mulut. Dan oleh peternak sapi-sapi yang sudah terinfeksi parah, dijual rugi ke jagal dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kini peternak hanya bertahan dengan sisa sapi yang masih sehat saja. Di Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik ini, peternakan milik Haji Bakri ini adalah salah satu yang terbesar. Total dia sebelumnya memiliki sekitar 40-an ekor sapi. Tetapi saat ini semenjak ada penyakit kuku dan mulut pada sapi, sapinya sekarang hanya tersisa 18 ekor saja. Saat ini semuanya sapi-sapi ini sudah selesai divaksinasi, diberikan obat. Dan ya, Haji Bakri hanya bisa saja kemudian hari ini, semenjak hari ini menyandarkan hidupnya pada sisa-sisa sapinya yang masih ada. Dan kemarin kan termensi kan mulutnya kan Pak, keluar liurnya itu. Nah, sekarang kan sudah sembuh, tidak ada keluar. Dan juga kemarin waktu sakit tidak mau makan. Sama sekali ya? Iya, tidak mau makan. Gitu ya? Iya, tapi sekarang sudah sembuh, berarti mau makan. Ini nyatanya kan mau makan. Okay.
Terus rencana gimana? Mau nambah sapi lagi? Enggak, tunggu penyakitnya enggak ada Pak. Jadi baru saya beli lagi, mendatangkan sapi ini apa? Rugi berapa? Ya, enggak hitung ruginya Pak. Itu besar pasti ya? Soalnya pada waktu sapi sakit kan turun, badannya kan turun. Jelas kan harga sapi itu kan menurun. Gitu. Oleh Dinas Kesehatan Gresik, sapi-sapi milik Haji Bakri yang tersisa disuntik 3 kali seminggu. Selain itu, pemberian pakan juga berbeda dengan dahulu. Kemarin itu makannya jerami, sebelum ada PKM itu. Tapi sekarang itu ada PKM makannya rumput, biar ada tenaganya yang lebih fit lagi. Jadi jeraminya udah nggak lagi sekarang? Udah nggak lagi. Ada tambahan lagi misalnya sebelum main? Sama air minum itu pakai gula merah itu, sama tetes, tetes tebu terus ampas itu. Gunanya buat apa itu semua? Itu menambah gizi semua itu. Ada 4 kecamatan di Gresik yang menjadi sentra ternak sapi. Total jumlah sapi yang terdata di Dinas Peternakan mencapai hampir 1.000 ekor. Pemda setempat meminta setiap peternak aktif melapor sendiri jika mendapati sapi-sapinya lemas atau tidak menyentuh makanan. Rangga Umara, Aga Dipa, Gresik.